Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Hendro Priyono yang juga dijuluki sebagai Bapak Intelijen Indonesia mengenai aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah yang hampir seluruhnya itu berujung dengan kerusuhan. Membakar fasilitas umum, gedung DPRD, kantor polisi, kendaraan-kendaraan, menjarah, dan lain sebagainya. Dan menurut Pak Hendro, aksi-aksi seperti ini itu rentan ada orang yang berusaha untuk mengail di air yang keruh, ada yang berusaha menunggangi, ada yang berusaha untuk menjadi penumpang gelap. Dan Pak Hendro sudah menjelaskan bahwa aksi ini itu dalangnya kemungkinan besar dari luar negeri. Tapi ada saja anak-anak bangsa ataupun oposan-oposan yang menyebarkan narasi jahat, framing, propaganda bahwa dalangnya adalah Pak Jokowi lah, Gibran lah, YouTuber Nusantara lah. Waduh. Ini fitnah yang sangat keji, teman-teman. Fitnah yang sangat keji. Bahkan saya ditelepon oleh keluarga karena ada sebuah video yang beredar bahwa YouTuber Nusantara dalang dari aksi anarkis ini. Dan banyak orang yang percaya gitu. Di mana logikanya? Mas Gibran masih menjadi wakil presiden. Pak Jokowi masih mendukung Pak Prabowo. Saya juga masih mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran harus kita kawal sampai pemerintahannya selesai di tahun 2029. Ini yang harus kita kawal. Jadi orang-orang yang selama ini mau fitnah bahwa YouTuber Nusantara mau menggulingkan Pak Prabowo, jangan kalian percaya. Di mana dasarnya mereka bisa mengatakan hal itu? Sedangkan kalian bisa cek di video-video YouTube saya. Tidak ada satupun video saya yang menjelekkan Pak Prabowo, yang mengkritik Pak Prabowo, yang menjatuhkan Pak Prabowo. Bahkan dari awal pemilu, saya orang yang ikut mengkampanyekan Pak Prabowo di YouTube. Jadi ya apa dasarnya gitu mereka menuduh saya beserta teman-teman YouTuber Nusantara ingin menggulingkan Pak Prabowo. Tapi nanti kita akan melihat seperti apa orang HTI, orang-orang pembenci Jokowi sedang berusaha untuk menjadi penumpang gelap dalam aksi demonstrasi yang terjadi. Dan mungkin mereka lah yang dimaksud oleh Pak Hendro. Nah, selain itu kita juga nanti akan mendengarkan sebuah penjelasan dari Bapak Arianto Sutadi mengenai apa yang terjadi di lapangan sebenarnya antara pendemo dan juga kepolisian. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada yang Prof saya ingin sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Mengail di air yang keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, Bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, Bro. Waktu almarhum korban kita meninggal. Kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Siapa jadi tuh? itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang Pak Hendro lihat. Ya itu kan kita lihat di TV lu. Kok saya lihat ini apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Prabowo menjadi presiden, 3 artikel dipublikasikan. Semuanya intinya menyudutkan. Dan mereka mengatakan di bawah pemerintahan Prabowo ini demokrasi akan semakin hancur. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Ada satu tokoh yang hadir di rumah Bung Afan sampai ke pemakaman Bung Afan, yaitu Pak Anies Baswedan. Nah, entah kapasitas Pak Anies apa gitu. Apakah dia sebagai mantan gubernur atau sebagai apa, ya ini hanya menyambung apa yang dikatakan Pak Hendro gitu. Karena ya beliau kan bukan gubernur, sedangkan gubernurnya Pak Pramono Anung sudah datang gitu ke rumah. Tapi ya biarkanlah itu menjadi sebuah analisis ya. Tapi gimana sih menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Terbentuk sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan
kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan. Dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Wow. Dan semua pendukungnya. Dan semua pendukung. Wow. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan mewadain para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, saya curiga nih ya. Kelompok-kelompok mereka ini, kelompok-kelompok 16 ataupun 24 ini yang membuat isu bahwa ya Pak Jokowi dan Mas Gibran lah dalang aksi demonstrasi ini untuk menggulingkan Prabowo. Dan yang memfitnah YouTuber Nusantara sebagai dalangnya juga ya kemungkinan pendukung mereka nih, buzzer-buzzer mereka nih. Waduh. Rakyat seharusnya tidak hanya menuntut dibubarkan DPR, tapi tuh? menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak diperlukan DPR. Untuk membuat undang-undang cukuplah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dibutuhkan para mujtahid. Struktur pemerintahan Islam tidak menghabiskan anggaran seperti sistem demokrasi saat ini. Cie. Ini salah satu kelompok HTI udah mulai berbicara gitu. Sudah mulai ingin mengail di air yang keruh. Sudah mau menjadi penumpang gelap. Nah, udah dua nih teman-teman. Tadi kelompoknya Sunarko, Roy Suryo. Siapa lagi tadi? Faisal Assegaf ya kan? Tadi kelompok-kelompok HTI juga. Wah, udah mulai berusaha untuk menunggangi menjadi penumpang gelap, memanfaatkan aksi demonstrasi. Ya inilah teman-teman ya, orang-orang yang sebenarnya mau menggulingkan pemerintah, mau membuat stabilitas pemerintah tidak baik, tapi menuduh menuduh Pak Jokowi sebagai dalangnya, menuduh Mas Gibran sebagai dalangnya, dan memfitnah YouTuber Nusantara sebagai dalangnya. Inilah orang-orang seperti ini bahaya teman-teman. Selalu bermain-main playing victim gitu, aduh. Ada unjuk rasa itu loh. Jadi sekarang akibat daripada begitu masifnya, selama ini polisi nggak berdaya sama sekali tuh. Kemudian penjaraan di mana-mana terjadi dan tidak ada tindakan apa-apa. Itu akibat daripada kondisi yang sedemikian masif. Mengukur aksi anarkistisnya melalui tahap-tahap seperti apa? Bisa diukurnya, tolak ukurnya seperti apa? Nggak usah diukur tahap-tahapnya, Bu. Yang namanya anarkis itu adalah perbuatan kalau merusak, ya itu anarkis. Tetapi kalau cuma ngomong-ngomong di depan itu orasi, itu namanya unjuk rasa. Ini kan yang terjadi sekarang, kan yang terjadi di lapangan itu adalah kerusuhan ataupun bukan unjuk rasa ya, penyerangan akibat kemarahan masyarakat itu tadi, yang itu disusupi oleh orang lain pasti. Nah, itulah yang harus ditindak juga. Jadi menurut saya sih arah Pak Presiden itu tadi untuk mengingatkan ya kepada para yang menyampaikan unjuk rasa itu, marilah kita bicara damai, tetapi kepada perusuh itu harus ditindak. Tapi mohon maaf saya potong Pak Arianto. Kalau kita lihat dari aksi unjuk rasa ini kan bukan hanya berlangsung Sabtu ataupun Jumat kemarin, tapi berlangsung sejak hari Senin 25 Agustus 2025, di mana masa aksi tidak bisa menyampaikan suaranya di depan, bahkan di depan gedung. Saya tidak percaya itu, Bu. Saya tidak percaya dengan masa tidak bisa menyampaikan aksi ya, Bu. Betul. Karena ya protap daripada polisi kalau menghadapi ini unjuk rasa itu memang macam-macam, Bu. Tugas polisi di situ bertumpuk-tumpuk. Ya, satu, kepada yang mengajukan orasi, dia harus melindungi, memberikan kesempatan. Kepada penonton dia harus mengundi pengamanan. Tetapi kepada perusuh, polisi harus bisa mencegah, jangan sampai orang itu memprovokasi. Menindak kepada tegas. Orang-orang yang udah anarkis, polisi harus bertindak, menangkap dan memproses itu. Itu yang terjadi itu. Jadi kalau selama ini tidak bisa dikatakan bahwa itu proses unjuk rasa, kita tidak bisa menyampaikan orasi karena represif, itu saya tidak percaya lagi, karena saya melihat kenyataan yang di lapangan yang terjadi sekarang ini adalah kerusuhan. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ya, jadi terkait dengan fitnah kepada YouTuber Nusantara, nah ada satu sosok yang terus dikaitkan dengan YouTuber Nusantara, dan seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Roy Suryo, CS. Jadi mereka itu masih mengaitkan Ibu DJ dengan YouTuber Nusantara. Padahal Ibu DJ itu bukan lagi anggota dari YouTuber Nusantara, teman-teman ya.
Jadi apapun statement dan perkataan dari Ibu DJ yang mungkin sedikit mengkritik Pak Prabowo, mungkin sedikit mungkin bisa dikatakan apa ya, mengkritik, menyerang atau apa gitu. Dan kemarin kan Ibu DJ itu sempat diserang karena beliau ingin menjatuhkan atau menggulingkan Pak Prabowo lah. Mungkin kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah, jauh sebelum itu Ibu DJ sudah bukan lagi merupakan anggota YouTuber Nusantara, teman-teman ya. Jadi tolong, apapun yang dikatakan Bu DJ itu tidak terkait dengan YouTuber Nusantara. Oke, kita lanjut. Pecat dari jabatannya di pemerintah dan terbukti terlibat dalam dugaan korupsi karena tidak pernah melaporkan harta kekayaan selama menjadi pejabat publik. Wow. Itulah 2 contoh kebusukan Said Didu. Selama lebih dari 20 tahun, ia menjadi manusia pengangguran yang aktif, memprovokasi, serta menyebarkan ujaran kebencian. Manusia Tidak hanya itu, pengangguran ya kan. beberapa kali Said Didu dilaporkan ke polisi karena kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Selama menjadi pejabat, Said Didu dianggap tidak memiliki kontribusi nyata yang berikan kepada negara, justru dikenal sebagai pembangkang yang merusak. Setelah dipecat, Said Didu tidak lebih dari hama dan sampah masyarakat yang terus-menerus memprovokasi dan menyebarkan hoaks tanpa henti. Parahnya, Said Didu juga diduga terlibat dalam gerombolan mafia tanah dengan modus memeras pengembang dengan nominal fantastis sebagai dalih untuk keuntungan pribadi. Wow. Dengan rekam jejaknya, Said Didu dianggap berbahaya karena dapat mengganggu stabilitas bangsa serta dapat memicu adu domba masyarakat. Wow. Kok ada Pak Amin nih? Kok ada Pak Amin nih? Mau ngomong apa lagi Pak Amin nih? Kita dengarkan dulu Pak Amin ngomong ya. Nah, saya mengantisipasi perkembangan mutakhir di lapangan secara objektif bisa berproses ke muara yang mungkin di luar dugaan kita, yaitu people power yang tidak bisa lagi dikendalikan. Ada kekuatan politik yang sesungguhnya sudah mulai meredup, yakni kekuatan Joko Widodo dan para termulnya. Tapi melihat gunjang-ganjing politik sekarang ini kemudian Joko Widodo itu menganggap ada kesempatan emas untuk menggapai ambisinya yang diimpikannya supaya kembali bisa berkuasa. Waduh. Nah, menurut saya bisa keliru, tetapi Xi Jinping, suhu sejatinya Joko Widodo, itu punya unlimited fund, dana tanpa batas yang bisa digelontorkan ke Joko Widodo sambil memberi aba-aba pengarahan supaya berhasil. Jadi saya pernah 2 atau 3 kali dalam berbagai kesempatan mengingatkan itu politik Lebensraum Cina atau China kelihatannya begitu jelas. Jadi Indonesia itu ditarget menjadi sasaran ekspansi teritorial dari China. Ini yang ngotot buat berkuasa ini Pak Jokowi atau Mbah Amin ya? Perasaan Pak Jokowi ya sekarang sudah nggak ada power lagi gitu, sudah nggak ada kekuatan lagi gitu. Emang sekarang Cina itu masih menggelontarkan uang ke Pak Jokowi ya? Emang dulu Cina ngasih duit pribadi ke Pak Jokowi? Ini analisis Amin Rais nih ngawur aja ya kan? Kok bisa gitu seorang, mau dibilang intelektual tapi bukan gitu. Mbah Amin kasihan banget orang ini ya. Tapi ya terlepas dari itu semua teman-teman ya, Mbah Amin ini sangat keliru gitu. Sangat keliru. Sekarang Pak Prabowo pun dekat dengan China. Beliau sering diundang oleh China masuk BRICS, ya kan? Ini analisisnya Amin Rais ini seperti apa gitu? Jangan mengada-ngada lah. Dan soal people power, bukankah ini adalah keinginan dari kelompok Anda, Amin Rais? Anda kan selalu menginginkan people power gitu, people power. Dari dulu Anda menggaungkan people power. Ya, kok sekarang menuduh Pak Jokowi gitu mau people power? Ini orang-orang aneh, teman-teman. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR
menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah Kemenangan tegas rakyat. tadi Inilah pemimpin yang yang dilakukan tegas. ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Siapa tuh? Satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan sangat keren, sangat luar biasa penjelasan pengingat dari Bapak Endro Priyono yang juga sebagai Bapak Intelijen Indonesia mengenai orang yang berusaha untuk mengail atau memancing di air yang keruh. Orang yang berusaha menunggangi, memanfaatkan, menjadi penumpang gelap di aksi demonstrasi kemarin. Dan bisa kalian dengarkan tadi ya beberapa pidato penyampaian dari Sunarko, dan kawan-kawan yang duduk di situ. Ada Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, dan lain sebagainya. Dan seperti apa tadi ibu-ibu orang Hizbut Tahrir juga berusaha untuk memanfaatkan aksi ini untuk merubah dasar negara kita, untuk mengubah Pancasila menjadi khilafah, untuk ya menghilangkan demokrasi dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang berusaha untuk mengail di air yang keruh. Dan fitnahan-fitnahan terhadap YouTuber Nusantara bahwa mereka yang berusaha untuk menunggangi aksi ini untuk menggulingkan Pak Prabowo yang kemudian Mas Gibran menjadi presiden, itu tidak benar sama sekali teman-teman. Sekali lagi saya katakan tidak benar. Dasarnya dari mana gitu? Dasarnya dari mana? Coba kasih bukti ke saya, dasarnya dari mana mereka ngomong kayak begitu. Ini kan, aduh, saya sudah ditelepon berkali-kali teman-teman. Ditelepon, diminta klarifikasi, dimintai apa nih, bener nggak ya? Saya katakan tidak benar. Itu adalah framing jahat kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, kepada YouTuber Nusantara. Karena sekarang di media sosial YouTube, ya mungkin nama YouTuber Nusantara itu sangat santer gitu ya kan, diperbincangkan karena memang selalu berada di garda terdepan untuk menangkal narasi-narasi liar yang menyerang keluarga Pak Jokowi. Tapi bisa saya katakan dengan tegas dan jelas bahwa YouTuber Nusantara tidak pernah dibayar sepeser pun oleh Jokowi dan juga Gibran. Apalagi untuk diperintahkan menggulingkan Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali teman-teman. Pendukung Pak Jokowi yang pernah membuat tulisan status ataupun perkataannya ingin menjatuhkan Pak Jokowi, mungkin itu hanya berasal dari Ibu DJ, mungkin berasal dari Oni dan lain sebagainya. Nah itulah teman-teman. Dan YouTuber Nusantara ya, kami tidak pernah mengatakan bahwa ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Tidak pernah. Sedikit pun. Saya sampai detik ini belum pernah mendengar ucapan dari Pak Jokowi, Mas Gibran, bahwa mereka tidak mendukung Pak Prabowo. Saya tidak pernah mendengar itu. Jadi sampai detik ini saya meyakini bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran masih mendukung Pak Prabowo sampai di tahun 2029. Dan saya berharap mereka berdua, Prabowo Gibran, bisa 2 periode. Kenapa tidak gitu? Itu harapan saya teman-teman.
Jadi ya udahlah, fitnah-fitnah kepada YouTuber Nusantara itu adalah fitnah keji, fitnah yang sangat tidak berdasar, yang hanya ingin menjatuhkan marwah dari keluarga Pak Jokowi. Itu tujuan mereka, teman-teman. Dan YouTuber Nusantara dibuat menjadi bahan bakarnya. Dan ini yang perlu kita perhatikan secara bersama. Jadi saya harap teman-teman semua jangan mudah termakan narasi hoax, propaganda, karena isu ini sudah tersebar kemana-mana. Sudah tersebar kemana-mana, teman-teman. Ke daerah-daerah, ke pelosok, ke grup-grup keluarga. Itu sudah tersebar di kantor-kantor. Waduh, ini sudah ramai banget, teman-teman. Dan wajah saya ada di situ, wajah teman-teman ada di situ. Ya, inilah klarifikasi kami ya, sebagai bukan untuk membentengi diri, tapi ya untuk menjelaskan secara benar gitu. Agar isu ini tidak digoreng-goreng lagi oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.